Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Maya. Maya, meski masih belia, sudah merasakan beratnya kehidupan. Ia tinggal bersama ibunya, Kartika, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ayah Maya, entah kemana, meninggalkan mereka saat Maya masih dalam kandungan. Kehidupan mereka tidak mudah, tetapi Maya selalu merasa dicintai oleh ibunya yang penuh kasih. Sejak kecil, Maya selalu mendengar cerita-cerita ajaib yang dibawakan oleh ibunya setiap malam. Kartika akan duduk di samping tempat tidur Maya, menyisir rambutnya yang hitam legam, dan bercerita tentang dunia yang penuh dengan keajaiban. Maya akan mendengarkan dengan penuh perhatian, membayangkan dunia yang lebih indah di luar desa mereka. Namun, keajaiban yang diceritakan ibunya bukanlah sesuatu yang datang dari dongeng belaka. Keajaiban itu, bagi Kartika, adalah tentang kekuatan cinta dan harapan. Ibunya selalu mengajarkan Maya untuk percaya pada kebaikan dan untuk tidak pernah menyerah meskipun kehidupan seringkali terasa keras dan penuh tantangan. Pada suatu sore yang cerah, ketika Maya berusia 10 tahun, hidup mereka yang sederhana itu mulai berubah. Ibunya jatuh sakit. Penyakit itu datang perlahan, dimulai dengan demam ringan yang tak kunjung reda, kemudian berlanjut dengan batuk parah yang membuat Kartika semakin lemah setiap hari. Maya merasa ketakutan, tetapi ibunya selalu meyakinkan bahwa ia hanya kelelahan dan akan segera sembuh. Namun, beberapa minggu kemudian, Kartika tidak mampu bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat pucat. Maya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak punya banyak uang untuk berobat, dan desa mereka jauh dari kota besar tempat rumah sakit berada. Maya hanya bisa menangis sambil berdoa, berharap keajaiban yang sering diceritakan oleh ibunya akan datang, menyembuhkan ibunya yang kini terbaring lemah. Maya teringat kata-kata ibunya yang sering diulang, "Jika kamu percaya, maka keajaiban akan datang. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan." Dengan harapan itu, Maya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pergi dari rumah ke rumah di desa mereka, meminta tetangga untuk membantu. Tetapi, tak ada yang bisa melakukan apa-apa selain memberi mereka sedikit makanan atau obat-obatan tradisional yang tak terbukti ampuh. Maya merasa sangat putus asa. Bagaimana mungkin keajaiban itu bisa terjadi jika tidak ada yang bisa membantu ibunya? Namun, saat ia sedang berjalan sendirian di pinggir desa, seorang pria tua yang tampak lelah mendekatinya. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak seperti seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang. Matanya yang tajam memandang Maya, dan ia tersenyum lembut. "Ada apa, nak?" tanya pria itu dengan suara yang penuh kehangatan. Maya menceritakan semuanya, tentang ibunya yang sakit dan harapan kecil yang tersisa di hatinya. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Terkadang, keajaiban datang dari tempat yang tak kita duga. Ikutlah denganku, aku akan menunjukkan sesuatu." Dengan rasa penasaran yang mendalam, Maya mengikuti pria tua itu ke sebuah bukit kecil yang terletak di luar desa. Mereka berjalan diam-diam, dan saat tiba di puncak bukit, pria itu menunjuk ke arah langit yang mulai memerah oleh senja. "Keajaiban, nak, bukan selalu tentang sesuatu yang besar dan luar biasa. Kadang, keajaiban adalah tentang percaya, meski tak ada yang tampak. Keajaiban adalah tentang cinta yang tak pernah padam." Maya memandang langit dengan penuh harapan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasakan ketenangan. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa, mungkin saja, keajaiban itu benar-benar ada. Hari-hari berlalu, dan Maya kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Meski rasa lelah dan kecemasan masih menghantuinya, kata-kata pria tua itu terus terngiang dalam benaknya. Keajaiban memang bukan sesuatu yang terlihat dengan mata, dan mungkin, apa yang ia rasakan kini adalah bagian dari perjalanan itu. Namun, saat tiba di rumah, ia mendapati ibunya semakin memburuk. Kartika terbaring lemah, tak mampu lagi mengangkat tubuhnya,
Bahkan untuk berbicara pun sudah sangat sulit. Maya merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat, berharap ada kekuatan yang datang untuk mengembalikan senyum yang dulu selalu menyertai wajah ibunya. Suatu malam, saat Maya duduk di samping tempat tidur ibunya, ia teringat kembali pada cerita-cerita tentang keajaiban yang sering dibacakan ibunya di masa lalu. Maya menatap langit melalui jendela kecil yang terbuka, memandang bintang-bintang yang berkelip di atas sana. "Ibu, aku percaya," gumamnya pelan. "Aku percaya pada keajaiban yang ibu ceritakan. Aku percaya pada cinta yang tak pernah padam." Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lampu minyak yang redup di meja berdesir dan menyala lebih terang, seakan menanggapi kata-kata Maya. Maya terkejut, tetapi ia tidak berhenti. Ia mendekatkan wajahnya pada ibunya, menggenggam tangan Kartika dengan penuh harap, dan mulai berdoa dengan penuh keyakinan. Tangisan Maya bercampur dengan doa yang mengalir, berharap agar ibunya bisa bertahan dan melihat keajaiban yang ia percayai. Di luar sana, bulan yang terang bersinar lebih cerah dari biasanya, seakan mendengarkan setiap kata yang terucap dari bibir Maya. Di dalam hatinya, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang penuh dengan harapan baru. Keajaiban mungkin tidak selalu datang dengan cara yang terlihat langsung, tetapi mungkin harapan dan doa yang tulus adalah awal dari perjalanan itu. Maya teringat kembali pada pria tua yang ditemuinya di bukit. Seolah ada pesan dalam pertemuan itu yang belum sepenuhnya ia pahami. "Keajaiban datang dari tempat yang tak kita duga," kata pria itu. Ia tersenyum sendiri, seolah ada sebuah pemahaman yang tumbuh dalam dirinya. Namun, meski dalam hatinya muncul sebuah harapan baru, tubuh ibunya tak kunjung membaik. Maya merasa seolah ia berada di persimpangan jalan yang tak tahu harus melangkah kemana. Keajaiban yang ia harapkan terasa semakin jauh, seakan bersembunyi di balik awan gelap. Ia takut kehilangan ibunya yang sudah mengajarinya begitu banyak hal tentang cinta dan kehidupan. Pada malam berikutnya, saat hujan turun dengan deras, Maya duduk di tepi ranjang ibunya dan menatap wajah Kartika yang pucat. Tangan Maya kembali menggenggam tangan ibunya, mengeratkan pegangan itu seolah ingin memberi kekuatan. "Ibu, aku akan tetap percaya. Aku akan tetap menunggu keajaiban itu datang," katanya, suara tertahan, bergetar oleh air mata yang tak bisa lagi ia bendung. Ketika Maya tertidur dalam kesedihannya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ibunya berdiri di hadapannya, tampak sehat dan penuh cahaya. Maya melihat ibunya tersenyum, wajahnya bersinar cerah. "Jangan takut, Nak," kata Kartika dalam mimpi itu. "Keajaiban datang bukan ketika kita mengharapkannya, tetapi ketika kita percaya pada cinta yang tulus." Maya terbangun dengan tubuh basah oleh air mata, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Sebuah perasaan damai memenuhi dadanya, meski ia masih takut akan kehilangan ibunya. Namun, kini ia tahu bahwa keajaiban bisa datang dari dalam dirinya sendiri, dari kekuatan cintanya pada ibunya yang tak akan pernah pudar. Maya memutuskan untuk tidak menyerah. Keajaiban mungkin bukan sesuatu yang bisa dilihat, tetapi ada di dalam hatinya yang penuh harapan. Di luar, hujan mulai mereda, dan bintang-bintang mulai kembali bersinar. Sesuatu yang indah, yang tak terlihat, kini terasa lebih dekat. Keajaiban itu mungkin sedang berjalan mendekat. Pagi itu, Maya terbangun dengan perasaan yang berbeda. Walaupun ibunya masih terbaring lemah, perasaan dalam hatinya telah berubah. Ia merasa ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya, sebuah harapan yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Maya tidak tahu mengapa, tetapi entah mengapa, ia merasa bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Setiap hari, Maya menjaga ibunya dengan penuh perhatian. Ia mengompres dahi ibunya yang panas dengan kain basah, menyuapi makanan sedikit demi sedikit, dan berbicara dengan lembut, meskipun Kartika hanya bisa terbaring dalam keheningan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Maya merasakan ikatan yang lebih dalam dari sebelumnya, seolah cinta mereka terjalin dalam sebuah kekuatan yang tak terputuskan, tak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Hari itu, saat Maya pergi ke pasar untuk membeli sedikit bahan makanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sering dijumpai di desa mereka.
Wanita itu dikenal sebagai seorang tabib, meskipun tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal. Wajahnya penuh kerut, tetapi matanya tampak penuh kebijaksanaan. "Nak, aku melihat ada sesuatu di hatimu yang kuat," kata wanita tua itu dengan lembut, saat melihat Maya melintas di depannya. "Ada keajaiban yang sedang menunggumu." Maya menatap wanita itu dengan bingung, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam kata-katanya. "Apa maksud nenek?" tanya Maya, sedikit ragu. Wanita tua itu tersenyum bijak. Keajaiban datang pada mereka yang memiliki hati yang tulus. Hati yang tidak menyerah, meskipun dunia ini seringkali penuh dengan kegelapan. Dan aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki hati itu, Nak. Maya merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa seolah wanita tua itu melihat ke dalam dirinya, menyentuh bagian hatinya yang selama ini bersembunyi dalam keraguan. Keajaiban. Apa benar keajaiban itu datang dari dalam hati seseorang yang tidak pernah berhenti berharap, tidak pernah berhenti mencintai? Sejak pertemuan itu, Maya mulai merasa lebih kuat. Ia kembali ke rumah dengan semangat baru, seperti ada cahaya yang menyinari jalan hidupnya yang sebelumnya terasa begitu gelap. Ia tahu bahwa meskipun ibunya masih terbaring lemah, ia harus terus merawatnya dengan segenap hati. Keajaiban, mungkin, datang bukan hanya dalam bentuk kesembuhan yang tiba-tiba, tetapi dalam bentuk cinta yang tidak pernah menyerah. Hari demi hari, Maya semakin bertekad untuk membuat ibunya merasa lebih baik, meskipun terkadang harapan itu terasa sangat rapuh. Dalam hati kecilnya, Maya percaya bahwa cinta mereka akan mengalahkan segalanya. Ia melanjutkan doa-doa yang tulus, berharap agar suatu hari, ibunya bisa merasakan keajaiban yang selalu mereka bicarakan. Suatu malam, saat Maya duduk di samping tempat tidur ibunya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat ibunya bergerak sedikit. Maya terkejut, kemudian menggenggam tangan Kartika dengan cemas. "Ibu?" panggilnya pelan. Kartika membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari terbaring tak sadarkan diri, ibunya menatap Maya dengan mata yang cerah. "Nak, kamu di sini?" Suara Kartika terdengar lemah, tetapi ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dalam setiap kata yang terucap. Air mata Maya langsung mengalir, dan ia menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu, ibu sudah sadar," kata Maya, tak bisa menahan tangisnya. Kartika tersenyum lemah, meskipun tubuhnya masih sangat lemah. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Nak, tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah," katanya. Suaranya nyaris berbisik. Maya merasa keajaiban itu mulai hadir. Mungkin keajaiban itu bukan hanya dalam bentuk kesembuhan fisik, tetapi dalam bentuk harapan yang tidak pernah padam, dalam bentuk cinta yang terus menguatkan mereka meski keadaan begitu sulit. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan, meskipun masih ada perjalanan panjang yang harus mereka hadapi. Dengan hati penuh rasa syukur, Maya membantu ibunya duduk lebih tegak, memberikan secangkir air hangat. "Ibu, kita sudah melewati banyak hal. Kita akan melalui ini bersama-sama," kata Maya dengan penuh keyakinan. "Keajaiban sudah datang, Ibu. Aku tahu itu." Kartika memandang Maya dengan tatapan penuh cinta, dan meskipun tubuhnya masih lemah, ada sinar baru dalam matanya. Sebuah harapan yang telah kembali menyala. Keajaiban itu mungkin tidak datang dalam bentuk yang besar dan mencolok, tetapi dalam bentuk cinta dan kebersamaan yang tak ternilai. Dan Maya tahu, selama ia dan ibunya saling percaya, keajaiban itu akan terus ada di setiap langkah yang mereka ambil bersama. Maya tidak pernah berhenti merasa terkejut dengan apa yang terjadi. Hari-hari setelah ibunya mulai sadar, ada perubahan yang sangat nyata. Kartika, meski masih sangat lemah, mulai merespon lebih banyak, berbicara dengan Maya, dan sedikit demi sedikit mulai mampu bergerak. Ia tidak bisa langsung berdiri atau berjalan, tetapi senyum di wajahnya menunjukkan bahwa kehidupan masih memiliki harapan bagi mereka. Maya merasa seperti ada kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Harapan yang selama ini terasa jauh, kini mendekat. Ia tak bisa mengungkapkan perasaan dalam kata-kata. Setiap hari, ia merawat ibunya dengan penuh kasih, membantunya makan,
menyuapinya dengan hati-hati, dan menemani ibunya berbicara tentang masa depan mereka yang akan lebih baik. Maya merasa semakin dekat dengan ibunya. Ikatan mereka semakin kuat, tak hanya sebagai ibu dan anak, tetapi sebagai dua jiwa yang saling menguatkan. Selama beberapa minggu berikutnya, Maya terus berdoa, meskipun ia tahu bahwa kesembuhan ibunya bukanlah sesuatu yang bisa dijamin dalam sekejap. Namun, keajaiban yang terus ia rasakan adalah keberanian yang tumbuh dalam hatinya, kepercayaan yang terus berkembang bahwa mereka bisa melewati setiap cobaan bersama. Cinta yang tulus, meski tampaknya tidak terlihat di luar, telah memberi kekuatan yang luar biasa pada Maya dan ibunya. Pada suatu pagi, saat Kartika mulai bisa duduk dengan bantuan, ia menatap Maya dengan mata yang penuh kebanggaan. "Nak, aku tahu kamu kuat. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku bangga padamu," kata Kartika dengan suara yang masih lembut, tetapi penuh perasaan. Maya hanya tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca. "Ibu, kamu tidak perlu khawatir. Kita akan melewati ini. Kita akan terus bersama." "Keajaiban itu sudah datang, kan?" kata Maya, memegang tangan ibunya dengan penuh keyakinan. Kartika mengangguk perlahan. "Ya, Nak, keajaiban itu ada. Dan aku rasa, keajaiban itu adalah kamu. Kamu adalah keajaiban yang selalu aku tunggu-tunggu. Sejak saat aku melahirkanmu, aku tahu hidupku akan penuh dengan keajaiban yang datang dalam bentuk cinta yang tak pernah berhenti." Maya memeluk ibunya dengan penuh haru, merasakan setiap detik kebersamaan yang begitu berharga. Ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka sudah melalui begitu banyak hal bersama. Cinta mereka telah melewati banyak ujian. Dan kini, setelah semua cobaan itu, Maya merasa bahwa ia telah menemukan keajaiban yang selalu ia cari, bukan dalam bentuk yang spektakuler, tetapi dalam bentuk yang lebih dalam dan penuh makna. Pada suatu sore yang cerah, ketika udara terasa begitu segar, Maya dan ibunya duduk bersama di luar rumah, memandang ke arah perbukitan hijau yang membentang luas. Maya menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, merasakan ketenangan yang luar biasa. "Ibu, aku rasa kita sudah melalui segalanya dengan kekuatan hati yang tak tergoyahkan," kata Maya dengan suara penuh kepercayaan. "Keajaiban itu datang dalam bentuk kita, dua jiwa yang saling mencintai dan tak pernah menyerah." Kartika tersenyum, wajahnya kembali bersinar, meskipun masih tampak lelah. "Ya, Nak, keajaiban itu bukan hanya tentang sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Keajaiban adalah apa yang kita pilih untuk percaya, apa yang kita pilih untuk jaga dalam hati kita. Dan selama kita terus percaya, selama kita saling mencintai, keajaiban itu akan terus hadir dalam hidup kita." Maya menatap ibunya dengan penuh rasa syukur. Keajaiban yang mereka tunggu-tunggu memang bukan sebuah mukjizat yang datang dari langit atau keajaiban yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Keajaiban itu hadir dalam setiap detik kehidupan mereka, dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama, dalam setiap doa yang mereka panjatkan, dalam setiap senyuman dan air mata yang mereka bagi. Hari itu, Maya merasa bahwa ia telah menemukan makna sejati dari keajaiban. Keajaiban itu bukan hanya tentang penyembuhan tubuh, melainkan tentang kekuatan cinta yang mampu menyembuhkan hati, tentang harapan yang tidak pernah padam meski dunia seakan melawan, dan tentang ikatan yang tak terputuskan antara ibu dan anak yang saling memberi kekuatan. Di sana, di bawah sinar matahari sore yang lembut, Maya dan Kartika duduk berdua, menyadari bahwa keajaiban terbesar telah terjadi. Keajaiban itu adalah cinta yang mereka miliki, cinta yang tidak mengenal batas, yang selalu ada dalam setiap langkah mereka. Keajaiban itu memang ada. Dan kini, Maya tahu bahwa keajaiban itu adalah perjalanan mereka bersama, perjalanan yang akan terus berlanjut selamanya.